Pengertian pengukuran. Esensi dari pengukuran adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Keadaan individu ini bisa berupa kemampuan afektif dan psikomotorik. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan tes maupun non-tes. Dalam proses pembelajaran, guru juga melakukan pengukuran terhadap proses dan hasil belajar yang berupa angka-angka yang mencerminkan capaian proses dan hasil belajar. Baik, selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran merupakan proses yang mendeskripsikan performance siswa dengan menggunakan suatu skala kuantitatif. Sedemikian rupa sehingga sifat kualitatif dari performance siswa tersebut dinyatakan dengan angka-angka. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat yang menyatakan bahwa pengukuran merupakan pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakter tertentu yang dimiliki oleh seseorang, atau suatu objek tertentu yang mengacu pada aturan dan formulasi yang jelas. Dengan demikian, pengukuran dalam bidang pendidikan berarti mengukur atribut atau karakteristik peserta didik tertentu. Dalam hal ini, yang diukur bukan peserta didik tersebut, akan tetapi karakteristik atau atributnya. Senda dengan pendapat tersebut secara lebih ringkas, Ari Kunto dan Jabar atau 2004 menyatakan pengertian pengukuran atau measurement sebagai kegiatan membandingkan suatu hal dengan satuan ukuran tertentu sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu menurut Slavin pada tahun 2011 menyatakan bahwa penilaian adalah suatu pengukuran sejauh mana siswa telah mempelajari tujuan yang telah ditetapkan bagi mereka. Menurut Irianti pada tahun 2004 menjelaskan bahwa penilaian adalah suatu kegiatan pengukuran kuantitatif penetapan mutu pengetahuan siswa secara menyeluruh dan terintegrasi dalam proses pembelajaran serta menggunakan beragam bentuk. Pengertian penilaian lainnya menurut Uno dan Koni pada tahun 2012 yaitu penilaian sebagai salah satu bentuk penilaian dan komponen dalam evaluasi. Penilaian tidak dapat dipisahkan dari tindakan pengukuran yang bersifat kuantitatif dan penilaian yang bersifat kualitatif. Sedangkan menurut Mehrens dan Lehman Nasution pada tahun 1993 bahwa penilaian merupakan suatu pertimbangan profesional atau suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk membuat suatu pertimbangan mengenai nilai sesuatu. Proses penilaian mencangkup sejumlah bukti-bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian ini dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran sehingga disebut penilaian berbasis kelas atau PBK. PBK dilakukan berbagai cara seperti pengumpulan kerja peserta didik, portofolio, hasil karya, produk, penugasan, proyek, kinerja, format, dan tes tertulis, paper, dan pensil. Dalam pembelajaran, penilaian adalah cara yang digunakan oleh pendidik dalam mengukur kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang digunakan. Penilaian hasil belajar peserta didik dikelompokkan menjadi 3 ranah. 1. Kognitif, 2. Efektif, dan 3. Fisikomotorik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu ketiga arahan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain secara eksplisit. Apapun mata pembelajaran selalu mengandung ketiga arahan itu, namun
penekanan berbeda. Selanjutnya, mata pembelajaran yang menuntut teori lebih menitik beratkan pada arahan kognitif, sedangkan mata pembelajaran yang menuntut kemampuan praktik lebih menitik beratkan pada arahan psikomotorik, dan keduanya selalu mengandung arahan efektif. Dan yang terakhir yaitu dalam penilaian ada 4 unsur pokok, yaitu yang pertama objek yang dinilai, yang kedua kriteria sebagai tolak ukur, ketiga data tentang objek yang dinilai, dan yang terakhir pertimbangan keputusan. Mungkin itu saja dari materi dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Allahumma fiqh ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.